Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jack di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jack akan membahas tentang beban keluarga. Ketika ada anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa atau ODGJ, tentu tidak hanya ODGJ sendiri yang mengalami penderitaan, tetapi juga keluarganya. Nah, tentu pada awal-awal seorang ODGJ didiagnosis oleh psikiater atau dokter, tentu masih menganggap itu hal yang wajar dan bisa sembuh. Tapi begitu pengobatan berlangsung, seringkali tidak seperti yang diharapkan. Kambuh, dan kambuh lagi, sehingga harus membutuhkan perawatan berulang. Nah, ini yang kadang-kadang pada akhirnya menimbulkan beban keluarga. Tentu ketika beban keluarga itu tinggi, dampaknya pada dukungan emosional yang diberikan kepada ODGJ. Sehingga kalau dukungan emosionalnya rendah atau kurang, tentu resiko kekambuhan yang dialami oleh ODGJ akan semakin tinggi. Sehingga tentu penting buat keluarga memahami beban keluarga ini. Jadi beban keluarga itu apa saja? Jadi kalau ada yang bilang setelah anak saya sakit, sawah saya habis, ya usaha saya bangkrut, kemudian menghabiskan banyak uang untuk berobat, untuk kesana kemari mencari pengobatan. Nah, akhirnya apa? Keluarga capek untuk mencarikan alternatif pengobatan, sehingga tentu ini akan mempengaruhi hasil pengobatan yang dilakukan oleh ODGJ. Sama juga ketika ada keluarga yang mengatakan, saya jadi malu, saya jadi males untuk ikut kegiatan di masyarakat, saya gampang cemas, bahkan menjadi sangat sulit tidur karena mengkhawatirkan anak saya yang menderita gangguan jiwa. Ya, ini juga beban, ya. Termasuk ada keluarga yang mengeluh ke Bang Jay, sebenarnya saya ingin berobat, ya, atau membawa anak saya itu berobat ke fasilitas kesehatan yang bagus, tapi ada kendala, jaraknya jauh dan ada rujukan berjenjang, sehingga ketika saya berobat ke fasilitas kesehatan tersebut tidak mendapatkan apa yang anak saya butuhkan, sehingga itu membuat saya stres, membuat saya bingung harus bagaimana. Sementara minta rujukan juga belum tentu diberikan karena ada pola rujukan berjenjang. Nah, ini adalah gambaran bahwa beban keluarga itu memang nyata. Nah, kali ini Bang Jay membahas tentang 3 jenis beban keluarga. Tentu ketika paham akan mudah mencari solusinya, dan disimak sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, serta share kalau ada manfaat untuk orang lain. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ketika anggota keluarga menderita gangguan jiwa atau penyakit kronis lain, misalnya stroke, ya, atau gagal jantung, yang mungkin saja beberapa kali akan mudah kambuh dan harus dirawat kembali di rumah sakit. Tentu ini sebuah peristiwa yang benar-benar membuat tekanan mental yang menimbulkan stres bagi keluarga. Tidak hanya keluarga harus memberikan perawatan atau mendampingi selama anggota keluarganya dirawat, tapi juga harus mengerjakan pekerjaan hariannya atau rutinitas hariannya. Belum juga memikirkan finansial, mungkin biaya perawatan, transportasi, dan lain-lainnya.
Nah, khusus untuk gangguan jiwa ini tentu tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun akan menyebabkan pasien atau ODGJ menjadi tidak produktif dan menimbulkan beban bagi keluarga. Beban keluarga sendiri merupakan tingkat pengalaman stres keluarga sebagai efek dari kondisi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan stres emosional dan ekonomi dari keluarga. Beban yang dapat ditimbulkan bisa saja beban objektif, beban subjektif, dan beban iatrogenik. Beban keluarga dikategorikan ke dalam 3 jenis tersebut. Nah, satu persatu akan Bang Jay bahas atau jelaskan di video ini. Yang pertama adalah beban objektif. Ini berhubungan dengan masalah dan pengalaman anggota keluarga. Terbatasnya hubungan sosial dan aktivitas kerja, kesulitan finansial atau keuangan, dan dampak negatif terhadap kesehatan fisik anggota keluarganya. Sebagian besar memang tentu ketika ada anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa, tentu ada masalah dalam keuangan. Pada awal-awal menderita gangguan jiwa, mungkin anggota keluarganya masih bisa kerja, masih berhubungan sosial dengan orang lain, mungkin masih mau melakukan aktivitas hariannya. Tapi ketika sudah seringkali kambuh, tentu ketika tidak berhasil menjalani program pengobatan dengan baik atau berhasil melalui fase pemulihan atau recovery, akan cenderung meninggalkan gejala sisa. Ada kendala dalam hubungan sosial maupun dalam pelaksanaan aktivitas harian termasuk bekerja. Nah, ini tentu menimbulkan beban tersendiri bagi keluarga karena harus menanggung biaya hidup. Ya. Dan belum tentu ODGJ mempunyai jaminan kesehatan. Tentu ketika kambuh lagi, ketika dirawat kembali, membutuhkan biaya untuk biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Yang kedua, beban subjektif. Ini merupakan beban yang berhubungan dengan reaksi psikologis. Anggota keluarga bisa saja meliputi perasaan kehilangan, kesedihan, kecemasan, bahkan malu dalam situasi sosial atau coping. Stres terhadap perilaku dan frustasi yang disebabkan karena perubahan hubungan. Sebagian besar keluarga merasa cemas terhadap masa depan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Ketika ada anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa, bisa jadi menjadi merasa malu, aib, sehingga ketika kumpul-kumpul dengan keluarga besar atau di arisan, ada rasa malu seperti diperhatikan orang, seperti dihakimi orang, seperti dihina. Nah, ini yang membuat akhirnya ketika ada situasi seperti itu menjadi sangat khawatir dan cemas, menjadi sangat tidak percaya diri. Nah, tidak hanya itu, adanya anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa kadang-kadang menjadi beban pikiran, takut kambuh, takut ngamuk, ya, takut nanti dirawat lagi, takut sulit minum obat, nah takut nanti pergi nggak bisa pulang. Nah, sehingga akhirnya mengganggu copingnya, sehingga nggak bisa tidur, ya, sulit bercerita kepada orang lain. Bahkan ada
keluhan fisik, misalnya nyeri perut, nggak nafsu makan, dan sebagainya. Nah, kemudian tentu merasa kehilangan ini juga bisa saja menjadi beban tersendiri dalam beban subjektif ini. Dulu bisa bekerja, menghasilkan uang, kemudian juga bisa berperan dalam masyarakat. Untuk saat ini sudah tidak bisa lagi. Nah, tentu dengan perjalanan penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan resiko kekambuhan yang besar, kadang-kadang keluarga juga menjadi frustasi, putus asa bahwa pengobatannya tidak akan berhasil. Nah, ini tentu menimbulkan motivasi keluarga yang cenderung menurun setelah dirawat beberapa kali, sehingga memutuskan untuk menitipkan di panti sosial dan sebagainya. Yang ketiga, beban iatrogenik. Nah, ini dialami dalam bentuk bisa jadi keterjangkauan pelayanan kesehatan jiwa yang jauh, fasilitas kesehatan jiwa yang belum memadai, dan kualitas pelayanan kesehatan jiwa. Bisa jadi keluarga berpikir sangat ingin anggota keluarganya sembuh, sangat ingin mengobatkan, bahkan sampai pulih. Tetapi yang menjadi masalah adalah jarak antara rumahnya dengan fasilitas kesehatan itu sangat jauh sekali. Ketika harus ditempuh membutuhkan uang jauh lebih banyak. Yang terparah lagi, tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak mempunyai BPJS yang bisa digunakan untuk berobat, sehingga tidak mampu atau tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan jiwa. Atau adanya pelayanan kesehatan jiwa itu ada di kota besar. Nah, sebenarnya beban ini seharusnya sudah tidak ada lagi, karena di setiap puskesmas ada program pelayanan kesehatan jiwa yang tentu ketika masih dalam tahap ringan, puskesmas bisa memberikan pelayanan kesehatan jiwa, kecuali yang sudah kronis dan tidak mungkin ditangani pasti akan dirujuk ke rumah sakit besar. Cuma sayangnya belum banyak masyarakat yang tahu bahwa pelayanan ini ada di puskesmas. Berikutnya fasilitas kesehatan jiwa. Nah, tentu ketidakseragaman kualitas asuhan, kualitas pelayanan yang ada di sekitar tempat tinggalnya membuat sulit menemukan mana pilihan fasilitas kesehatan yang akan dipilih yang bisa membantu anggota keluarganya. Kemudian kualitas pelayanan kesehatan jiwa ini juga sama, bahwa mungkin akan sulit memilih mana yang tepat untuknya. Tidak hanya minum obat saja, tapi bagaimana menjalani proses pemulihan yang baik sehingga tidak kambuh lagi. Nah, adanya beban keluarga berpengaruh terhadap dukungan emosional yang diberikan keluarga. Ada kecenderungan ketika beban keluarganya tinggi, maka dukungan emosionalnya menjadi rendah. Nah, ada hubungan antara beban keluarga dengan dukungan emosional pada keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Artinya, semakin rendah beban keluarga, maka dukungan emosionalnya akan semakin tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Beban keluarga pada ODGJ saat merawat ODGJ beragam, dan hal ini berpengaruh pada kemampuan keluarga ketika merawat ODGJ. Jadi tentu beban keluarga ini menjadi indikator penting untuk penyediaan pelayanan kesehatan mental.